Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola manusia sebagai aset utama organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan seperti perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penilaian dan pemberian kompensasi, serta memastikan hubungan kerja yang baik dan lingkungan kerja yang aman. Perlu kita ketahui, tujuan utama manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, meningkatkan kinerja individu dan organisasi, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan, mengembangkan potensi dan kompensasi karyawan, menjaga hubungan kerja yang harmonis. Dan perlu kita ketahui juga ada beberapa fungsi dan dasar dalam manajemen sumber daya manusia yang meliputi 1. Perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai strategi organisasi. Yang kedua, rekrutmen atau seleksi, mencari dan membeli kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Yang keempat, penilaian kinerja, mengevaluasi hasil kerja karyawan untuk perbaikan dan penghargaan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan materi kedua yaitu perencanaan manajemen. Jadi, sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan organisasi akan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tepat di masa mendatang, baik dalam jumlah maupun kualitas. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan SDM organisasi dengan ketersediaannya, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Adapun tujuan perencanaan yang pertama, memastikan ketersediaan SDM yang tepat, menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan bisnisnya di masa kini dan mendatang. Yang kedua, optimalisasi penggunaan SDM, memastikan karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan mereka untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tenaga kerja, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menghambat produktivitas atau menurunkan semangat kerja. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama analisis dan identifikasi kebutuhan SDM, yang kedua analisis ketersediaan SDM, yang ketiga membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, dan yang keempat merancang rencana tindakan, dan yang kelima implementasi dan pengawasan. Dan terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Jadi itulah tadi materi yang saya paparkan, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah suatu proses mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan atau mengisi bagian yang kosong yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari rekrutmen sendiri yaitu untuk mendapatkan calon karyawan yang tepat, yang berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pekerjaan perusahaan tersebut bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja, mencapai tujuan bisnis, dan menjaga keberlanjutan organisasi. Contoh rekrutmen di perusahaan, yang pertama ada perencanaan kebutuhan posisi dan kualifikasi. Yang kedua, pengembangan strategi, yaitu pemasangan iklan di job portal, link, atau media sosial lainnya. Yang ketiga ada pencarian kandidat, terima lamaran. Yang keempat ada screening CV dan wawancara awal atau HR. Yang kelima ada wawancara mendalam dengan atasan atau user. Yang keenam ada tes keterampilan atau psikotes. Yang ketujuh ada
job offering dengan gaji dan benefit. Yang kedelapan, onboarding karyawan baru. Contoh perusahaannya yaitu pada perusahaan PT Indofood. PT Indofood melakukan langkah lengkap ini untuk mencari atau menarik kandidat baru dari perusahaan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan terbaik dari sejumlah pelamar yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat, sehingga dapat bekerja secara efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Terakhir adalah tahapan seleksi, yang biasanya meliputi 1. Penyaringan berkas atau administrasi, 2. Tes kemampuan atau psikotes, 3. Wawancara, 4. Tes kesehatan, dan yang kelima, keputusan penerimaan.